Kita beralih ke sorotan lainnya, Saudara. Sejak pandemi, cara bekerja sektor formal jauh berbeda. Di awal pandemi, perubahannya dari work from office menjadi work from home. Tetapi ada yang baru nih sejak pandemi juga naik turun. Apa? Yaitu work from anywhere, dimanapun. Dan Kompas Bisnis akan menghitung biaya work from anywhere jika mahal. Apakah ini sepadan dengan kesehatan mental? Irfan Agia, psikolog konsumen dan juga bisnis sudah bersama dengan Kompas Bisnis pada pagi hari ini. Selamat pagi Mas Agia. Selamat pagi Glenis. Ya, ini yang juga jadi sorotan adalah gaya kerja. Kita bisa bilang ini gaya kerja hybrid masih berlanjut sampai tahun ini dan diprediksi akan menjadi fitur permanen setelah pandemi. Apa nih Mas yang harus disesuaikan oleh para karyawan? Ya, sebagai karyawan tentu sebetulnya tren WFH ini jadi sesuatu yang positif ya dibandingkan dengan full WFH yang diterapkan di awal-awal pandemi. Jadi memang WFH itu memberikan waktu lebih bagi karyawan ya untuk menghabiskan momen dengan keluarga, anak dan juga diri sendiri, tapi dalam waktu yang panjang itu bisa membuat WFH ini secara psikologis orang jadi terasa terisolasi, kesepian ya, dan juga work-life balance yang nggak stabil. Nah, sedangkan WFH ini memberikan opsi untuk bisa bekerja di kantor juga selain dari rumah gitu ya. Nah, fleksibilitas ini yang membuat karyawan ini memiliki keleluasaan ya, punya waktu lebih keluarga di rumah gitu ya, dan juga mungkin yang perlu disesuaikan lagi adalah investasi untuk punya workspace di rumah ya gitu. Karena seperti infrastrukturnya kita siapkan juga, misalnya koneksi internet yang memadai, kemudian kursi yang ergonomis ya, itu juga harus kita siapkan agar bisa meningkatkan produktivitas baik itu di rumah ataupun mau di luar ya. Tadi Mas singgung soal produktivitas. Bagaimana dengan tingkat produktivitas ketika kita work from home atau work from anywhere? Apakah usia-usia pekerja sekarang kan memang ya didominasi milenial nih Mas yang ingin lepas dari kultur kaku perkantoran. Bagaimana? Nah, ya ini ada yang menarik juga. Ada hasil survei global ya yang dilakukan sama Citrix tadi itu menemukan bahwa 90% milenial dan Gen Z ya yang lebih muda lagi itu tuh nggak mau gitu ya kembali untuk full time kerja di kantor fisik setelah pandemik berakhir, dan lebih dari setengah mereka itu prefer bekerja dengan hybrid. Jadi memang sudah ada risetnya juga ya. Jadi sebetulnya mereka tidak bisa dibilang 100% pengen lepas ya dari kultur perkantoran, karena mereka juga menyadari bahwa ada pertemuan tatap muka langsung itu tuh bagus untuk mereka ya, untuk aspek sosialisasi, integrasi dengan budaya perusahaan, membangun bonding dengan tim lain dan juga manajer mereka. Namun mereka tetap ingin memiliki opsi gitu ya dan fleksibilitas untuk bekerja di luar kantor, baik itu di rumah ataupun tempat lainnya, misalnya kafe, luar kota atau bahkan luar negeri gitu ya. Karena ini juga bisa membangun tadi ya mental health mereka juga, merasa lebih empowered istilahnya. Jadi setidaknya bisa lebih balance ya antara mental dan produktivitas kerja. Tapi kan yang nggak bisa kita pungkiri nih Mas, ada masalah biaya, cost-nya. Efisien nggak sih Mas dengan bekerja from anywhere ini? Ya, kalau dari segi cost atau keuangan, tentu sebetulnya secara general lebih efisien untuk hybrid ya. Kenapa? Karena pada dasarnya kita yang bisa mengatur pengeluaran sesuai jadwal yang kita inginkan. Gitu ya, misalnya 1 minggu ini 2 hari bekerja di kantor, sisanya bekerja di rumah atau di luar gitu ya. Terus punya pilihan untuk ya udah banyak bekerja di rumah, makan dengan masakan rumah misalnya, dibandingkan kita lebih banyak bekerja di kafe atau working space gitu ya. Nah, ini kembali akan bergantung pada kedisiplinan kita ya, mengatur keuangan dan juga lifestyle yang kita pilih. Karena orang juga jadi banyak, yaudah WFA yuk keluar kota, misalnya di Bali gitu kan. Itu kan juga cost-nya besar ya. Itu akan bergantung dengan lifestyle yang kita pilih juga. Ya, benar-benar jadi ada pilihannya beragam, mau di rumah, di kantor, di kafe, bahkan di luar kota, luar negeri ini bisa jadi pilihan. Mas, tapi kalau kerja anywhere atau kerja hybrid ini lebih produktif tapi biayanya mahal, bagaimana pandangan Mas? Apakah ini sepadan dengan kesehatan mental para pekerjanya? Ya, kalau kesehatan mental sendiri itu kan banyak juga faktornya ya. Terus tentu juga pengeluaran cost juga ya, itu akan berpengaruh pada kesehatan mental kita. Jadi memang WFH ini bisa menjadi lebih mahal ketika memang kita punya lifestyle yang banyaknya keluar rumah gitu. Ya udah kita jadikan sekalian aja deh work from Bali misalnya di luar kota itu kan. Nah, namun sebetulnya di dalam spektrum yang lebih luas, secara psikologis orang akan merasa lebih empowered tadi ya, atau merasa in control terhadap situasi. Itulah yang sebetulnya hilang selama pandemi ini gitu ya. Kita tidak memiliki kontrol terhadap situasi. Mau keluar rumah mobilitas terbatas, mau bersosialisasi nggak bisa, kelamaan di rumah juga suntuk. Nah, skema WFH ini sebetulnya bisa mengembalikan sense of control tadi ya, yang hilang selama masa pandemi. Jadi sebenarnya
bisa dikutak-kutik lagi ya, dimainkan lagi strateginya untuk kembali memperhitungkan kesehatan mental dan juga bagaimana ongkosnya. Terakhir nih Mas ya, sebenarnya perusahaan bisa diuntungkan nggak sih dengan sistem work from anywhere ini Mas? Tentu bisa. Jadi memang selain dari produktivitas karyawan yang lebih meningkat, perusahaan juga bisa diuntungkan dengan talent hiring sebetulnya ya, yang udah nggak terbatas geografis. Kalau dulu kan misalnya calon karyawan mau interview, mereka harus datang dulu ya ke kantor fisik gitu ya. Sekarang mayoritas perusahaan udah terbiasa melakukan proses hiring secara online gitu. Ini memungkinkan perusahaan bisa menarik minat talent bagus ya dari luar kota, luar negeri gitu ya, bahkan karena proses hiring yang sudah tidak terbatas geografis. Dan terakhir, perusahaan yang menawarkan skema WFA ini juga bisa jadi added value untuk akuisisi karyawan yang baru dan juga memberikan loyalitas pada karyawan lama gitu ya. Karena belum tentu benefit ini bisa ditawarkan tempat-tempat kerja lainnya. Jadi mereka akan cenderung lebih nyaman dan loyal di perusahaan yang bisa memberikan benefit ini. Jadi kembali lagi, nggak semua perusahaan bisa menawarkan work from everywhere ini, dan jadi benar-benar bisa dimanfaatkan juga bagi para pekerja dan perusahaan tentunya. Dan ini jadi opsi ya Mas, kalau bosan bekerja dari rumah, boleh geser sedikit ke kafe, boleh geser sedikit keluar kota, tapi ingat juga ada hal dipertimbangkan, kesehatan mental dan juga ongkosnya. Terima kasih Mas Irfan Agia telah bergabung di Kompas Bisnis pada pagi hari ini.